Perkenalkan, nama saya Karen Sunanda dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen pada mata kuliah ekonomi manajerial oleh dosen pengampu Bapak Inghar MM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar analisis biaya dan struktur pasar itu sendiri. Biaya atau cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi yang terdiri dari kas atau equivalent kas untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau merupakan sebuah pendapatan di masa yang akan datang. Jenis-jenis biaya itu ada apa saja? Pertama, fungsi pengorganisasian itu include terhadap biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya non produksi ada biaya administrasi dan penjualan. Periode penandingan itu ada biaya produk dan biaya periode. Lalu ada ketulusan ke objek biaya itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Adanya perubahan volume kegiatan itu include biaya tetap, variabel, dan campuran. Selanjutnya ada kemampuan manajer untuk mengendalikan itu include terhadap biaya terkendali dan tak terkendali. Adanya pengembalian keputusan juga itu include-nya biaya relevan dan biaya tidak relevan. Dampak keputusan terhadap biaya keluar itu adanya sunk cost dan out pocket cost. Objek biaya, keterlacakan, dan penelusuran. Suatu objek biaya atau cost object adalah objek seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas. Biaya biasanya akan diukur dan dibebankan padanya. Contohnya, jika sebuah mobil adalah sebuah objek biaya, jika kita ingin menemukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Transability itu adalah keterlacakan suatu kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui suatu hubungan sebab akibat. Kalau tracing, penelusuran suatu pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya itu sendiri. Analisis biaya, suatu proses pengumpulan data dan pengelompokan data keuangan perusahaan untuk dapat menghitung biaya proses pengalokasian semuanya nanti biaya-biaya seperti investasi atau operasional kepada pusat-pusat biaya seperti call center yang menghasilkan. Manfaatnya mampu mengetahui sebuah output dari biaya perusahaan itu sendiri dan sangat berguna untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan penetapan tarif harga barang berupa 3/4 diperoleh biaya total unit produksi dan biaya satuan unit atau unit cost dari tiap-tiap output di penjualan barang perusahaan. 3/4 lagi dapat ditentukan tarif pelayanan pengiriman dan sisanya pertimbangan kerjasama pihak ketiga. Struktur pasar itu merupakan sistem pengelompokan pasar yang didasari oleh karakter dari tiap golongan pasar. Karakter ini menggambarkan cara setiap organisasi pasar berperilaku dan mengambil keputusan. Di dalamnya nanti akan terlihat cara penentuan harganya bagaimana dan cara bersaing serta peran pasar tersebut secara menyeluruh. Jenis struktur ini biasanya ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Contoh strukturnya ini. Yang di atas adalah struktur pasar, lalu di bawahnya lagi ada jumlah perusahaannya itu ada berapa sih gitu. Dan kita kolomkan lagi yang kolom pertama itu dibagi menjadi pasar monopoli. Kalau yang sedikit itu biasanya pasar oligopoli. Lalu kalau yang banyak tuh biasanya tergantung tipe produknya itu sendiri. Nah, untuk yang kolom 1 dan sedikit itu biasanya beralih pada persaingan yang tidak sempurna. Sedangkan kalau yang kolom banyak dia include terhadap heterogen dan homogen dan akan menghasilkan persaingan monopolistik dan persaingan sempurna.
Sekian dari penjelasan saya, semoga yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.